Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita sampai pada pertanyaan ke-37 dari The New City Catechism. Mari sebelumnya kita akan awali dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kembali kami mohon pertolongan Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu. Tuntunlah kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan ke-37. Bagaimana Roh Kudus menolong kita? Jawabannya, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, menghibur, memimpin, memberi kita karunia-karunia rohani, serta kerinduan untuk menaati Allah. Juga memampukan kita untuk berdoa dan memahami firman Allah. Ada dua bagian ayat Alkitab yang akan saya bacakan. Yang pertama Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika Allah memberi kita Roh Kudus, Allah telah memberikan semua yang kita butuhkan. Roh Kudus memberi kita kehidupan. Dia memenuhi hidup kita dan mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Dia memberi kita kehidupan. Ini adalah titik awalnya. Ini bukan karena kita memiliki kebutuhan rohani, tetapi karena kita sudah mati secara rohani, karena dosa-dosa kita. Kehidupan rohani kita dimulai ketika Roh Kudus membaharui kita, memberi kita hidup yang baru. Ketika Dia mengubahkan hati kita yang sekeras batu menjadi hati yang lembut. Dia membuat kebenaran Allah begitu nyata bagi kita, dan kita dapat menerima Kristus yang diberitakan dalam Injil. Ini mengingatkan kita bahwa menjadi orang Kristen bukanlah tentang menjadi orang yang lebih baik, tetapi tentang menjadi manusia baru oleh karena kasih karunia Allah semata melalui iman saja. Saudara, Roh Kudus tidak hanya memberi kita kehidupan, Dia juga memenuhi kehidupan kita. Ketika kita menjadi Kristen, Allah Bapa mengadopsi kita menjadi anak-Nya dan memberi kita rohnya. Ia datang untuk hidup di dalam kita dan memenuhi kita. Dan dengan demikian Dia memimpin kita, Dia sebagai konselor yang menolong kita, menginsafkan kita akan dosa, menguatkan kita dalam Kristus, menghibur kita dalam kesusahan yang kita hadapi, membantu kita berdoa, bahkan berdoa untuk kita ketika kita terlalu lemah untuk berdoa sendiri. Begitu luar biasa karya Roh Kudus, saudara. Pertolongannya dalam hidup setiap orang percaya. Di dalam kesemuanya itu, Dia menumbuhkan kita menjadi semakin serupa Kristus, memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya untuk kita kerjakan. Dia juga memberi kita karunia-karunia rohani tertentu yang dipergunakan bagi pembangunan tubuh Kristus dan untuk mengasihi, melayani, dan mentaati Allah. Jadi, Roh Kudus memberi kita kehidupan, Dia memenuhi kehidupan kita. Dan ada satu lagi, Dia mengarahkan kita kepada Kristus yang hidup. Yesus berkata, Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Dia tidak menarik perhatian kepada dirinya sendiri, tetapi memuliakan Yesus dan memberi kita kasih karunia untuk melakukan hal yang sama, menjadikan Kristus yang hidup sebagai hidup dan kasih kita.
Yesus telah memberi kita roh-Nya untuk mencukupi semua yang kita butuhkan dari awal sampai akhir. Dia memberi kita kehidupan, memenuhi kehidupan kita, dan mengarahkan kita kepada Kristus yang hidup. Saudara-saudara, hati kita sangat mudah tergoda dan jatuh dalam pencobaan. Sesungguhnya hal kecil saja dapat membuat kita mengikuti keinginan daging kita, dan kita pun siap untuk gagal. Tetapi Roh Kudus menolong mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Maka mari kita bersyukur untuk Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang memimpin kita dan mengarahkan hidup kita kepada Kristus yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.